Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya akun Twitter yang bernama @demoisen. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu kisah yang berjudul Barongan Pring. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa tekan tombol like video ini dan tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung cerita ini, jangan lupa follow juga akun Twitter penulis yang nanti linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman teman saya yang mengalami langsung kejadian ini. Sebelumnya saya juga bakal menyamarkan tempat dan orang-orang yang terlibat dalam kejadian ini untuk kenyamanan bersama. Mohon maaf ya kalau garing atau nggak jelas. Segelas kopi panas yang baru matang menjadi teman Fadlan untuk malam hening ini. Setelah seharian bekerja, kini waktunya untuk dia bersantai, menikmati waktu dan malam yang cerah. Tidak lupa sebungkus rokok gudang garam pun menemaninya. Dikepulkannya asap rokok ke arah depan sambil mendengarkan lagu kesukaannya. Lagunya berhenti sejenak kala ada notifikasi WA masuk dari kawannya yang bernama Anto. "Lan, cari burung yuk." "Ayo, gue juga gabut nih," balas Fadlan cepat. Ada notifikasi WA berbunyi. "Ya udah, kesini ya ke rumahku," balas Anto tidak kalah cepat dari Fadlan. "Ya wes, oke." Fadlan sedikit meminum kopi sebelum dimasukkan ke dalam rumah. Fadlan bergegas untuk ke rumah Anto. Sudah dibayangkan keseruan yang akan terjadi karena sekarang paling tidak dia ada kegiatan untuk mengusir kebosanannya. Fadlan berjalan kaki menuju rumah Anto karena memang tidak terlalu jauh jaraknya. Ya walau memang sedikit menakutkan juga untuk berburu burung pada malam hari, karena harus masuk pekarangan, bahkan pemakaman untuk sekedar mencari atau mengejar burungnya. Tidak berapa lama Fadlan sudah sampai di depan rumah Anto. "Ayo cepat berangkat aja," ajak Fadlan yang sudah merasa tidak sabar. "Ya sabar sih, kayak orang pengen berak aja," jawab Anto. "Lah kita siapin senjata sama bekal kita dulu." Setelah semua persiapan sudah beres, mereka pun segera berjalan ke belakang rumah Anto dan masuk ke dalam pekarangan yang gelap dan memberikan nuansa berbeda, apalagi ditambah suasana yang masih basah karena tadi sore diguyur hujan, lembab dan memberikan kengerian tersendiri. Cahaya dari lampu senter diarahkan ke atas pepohonan tinggi karena di situ burung biasanya bertengger. Mata mereka harus jeli untuk memastikan bahwa itu burung, daun, ranting, atau hal lainnya. Tidak terasa mereka sudah sangat jauh dari rumah Anto maupun rumah warga lainnya. Mereka sudah masuk jauh ke dalam pekarangan. "Shh, shh." Tiba-tiba Fadlan mengode Anto untuk melihat ke arah sorotan senter Fadlan. "Wah, burung besar nih," ucap Anto dengan suara pelan seperti orang berbisik. Anto pun mengokang senapan anginnya. Setelah dirasa cukup, dia mengarahkan pada target seekor burung perkutut yang nampak tengah bertengger di ranting pohon kesambi yang besar yang ada di hadapan Anto dan Fadlan. Dibidiknya burung tersebut dengan sebelah mata untuk lebih memfokuskan bidikannya. Namun sesaat sebelum Anto menembakkan peluru dari dalam senapannya, terdengar suara berdehem dari balik pohon kesambi di depannya. Anto pun mengurungkan niatnya, menarik baju Fadlan dan berjalan mundur untuk menjauhi pohon tersebut. Seakan mengerti apa yang terjadi, Fadlan pun hanya diam dan mengikuti langkah Anto berjalan mundur dan segera menjauh dari pohon tersebut. Seakan mengerti apa yang terjadi, Fadlan pun hanya diam dan mengikuti langkah Anto berjalan mundur dan segera menjauh dari pohon tersebut. Setelah lumayan jauh dari pohon tersebut, barulah Fadlan menanyakan apa yang tadi terjadi. "Kamu kenapa tadi ngajak mundur?"
Tanya Fadlan yang merasa heran sekaligus penasaran. Udah, gak usah dibahas. Kamu tahu sendiri ada sesuatu yang gak beres. Ya udah ayo cari lagi, ajak Fadlan yang tetap tenang. Iya, mereka berdua memang nekat dan berani, dan sudah seharusnya juga, mengingat hobi mereka ini yang gendeng. Karena di saat orang yang lain sudah tertidur atau berkumpul dengan teman tongkrongannya, mereka malah dalam pekarangan yang gelap dan tentu saja menyeramkan. Sebenarnya mereka juga tidak terlalu sering berburu karena kesibukan masing-masing, hanya untuk menghilangkan rasa bosan dan untuk kesenangan saja. Tidak terasa mereka sudah masuk jauh ke dalam pekarangan. Mereka menuju pekarangan bambu di ujung desa untuk mencari burung elang, karena biasanya setiap berburu, mereka selalu melihat burung elang di pekarangan bambu tersebut. Namun selalu saja gagal untuk menembaknya. Ke rumpun bambu aja yuk, cari burung elang. Biasanya suka ada di atas pohon bambu di daerah sana. Ya ayo, tapi jangan lewat makam tua. Rada ngeri di pohon beringinnya itu, ucap Fadlan yang sedikit was-was. Bukan tanpa alasan, Fadlan merasa was-was karena pohon beringin tersebut sering terjadi hal-hal yang mengerikan, dan sudah lama beredar kabar tentang angkernya pohon tersebut. Bahkan sebelum Fadlan lahir, dia teringat cerita-cerita yang dia dapat dari kakek dan para tetangganya tentang pohon tersebut. Sudah cukup untuk membuat Fadlan merasa ngeri dan was-was. Wah, udah gede masih takutan aja. Malu tuh sama kumis, ejek Anto. Karepmu, blok, balas ketus Fadlan. Ya udah, lewat timur aja, enak jalannya. Ya wis lah. Mereka pun berjalan ke kanan untuk masuk lewat jalur timur pekarangan bambu. Jalannya memang sedikit mudah dilalui karena merupakan akses sang pemilik pekarangan dan akses orang yang memang mempunyai sawah di daerah ujung desa tersebut. Belum lama mereka berjalan, tiba-tiba Anto menghentikan langkahnya. Kenapa kamu? Tanya Fadlan. Bau singkong bakar Lan, jawab Anto yang sambil mengendus-enduskan hidungnya mencari sumber aroma tersebut. Baunya seperti dekat, namun entah di mana. Sejauh mata memandang, hanya rumpun bambu yang gelap dan sepi, tanpa ada tanda-tanda api dari orang yang membakar singkong atau lainnya. Mereka pun langsung teringat akan perkataan orang-orang, kalau mencium bau singkong bakar, berarti ada sosok makhluk dari dunia gaib yang dekat dengan mereka. Wah, gak beres ini. Mereka pun tidak memperdulikan dan berlalu pergi menuju rumpun bambu di mana biasanya banyak burung di situ. Belum lama mereka berjalan, terdengar suara kriak-kriak, seperti suara ranting pohon kering yang terinjak. Angin berembus kencang, namun aneh, angin terasa panas, tidak sejuk seperti biasanya. Insting sebagai manusia mereka menajam, seakan mereka tahu bahwa di pekarangan ini bukan hanya mereka berdua, namun ada beberapa sosok lain yang ikut menemani mereka pada malam itu. Mereka masih berusaha bersikap tenang, walau sebenarnya hati mereka sudah tidak karuan. Anto melangkahkan kakinya berjalan, seraya memberi kode kepada Fadlan untuk segera melanjutkan perjalanan ke tempat yang dituju. Berharap suasana lebih baik, mereka bergegas melangkah setengah terburu-buru. Nafasku ngos-ngosan nih, kok rasanya keras sama pengap begini ya? Ya udah Lan, cepet berangkat sampai tujuan, ejek Anto. Yowis. Akhirnya mereka sampai di rumpun bambu petung yang besar dan gagah menjulang menusuk malam. Diarahkan senter ke segala arah, berharap mendapatkan sesuatu yang mereka buru. Ketika senter Anto mengarah ke sudut pohon bambu yang rapat, samar-samar terlihat wajah di antara rapatnya pohon bambu. Astagfirullah, teriak Anto. Kenapa woi? Tanya Fadlan. Enggak Lan, cuma kena ranting bambu. Anto menyembunyikan ketakutan yang baru saja dilihat dari sosok di balik pohon bambu. Deketan aja nyari burungnya biar lebih enak, ajak Fadlan. Mereka pun kembali berjalan memutari rumpun bambu, berharap mendapatkan buruan mereka.
dan untuk menghilangkan ketakutan yang sedari tadi mengepung keberanian mereka. "Itu toh, ada burung besar," tunjuk Fadlan dengan senter mengarah ke burung besar berwarna hitam yang hinggap di ranting pohon bambu. Kok aneh rasanya batin Anto yang baru melihat burung seperti itu di desa ini. "Udah, jangan banyak cincong lah, tembak aja." Senjata dikokang, senapan diarahkan, target dibidik dengan mantap. Sesaat kembali tercium bau singkong bakar, disusul kemudian dengan bau sangit yang amat menyengat. "Fokus, fokus," batin Anto meyakinkan diri dan bidikannya. Sesaat sebelum senapan angin ditembakkan, lewat mata kanannya, ia melihat burung itu menoleh ke arahnya. Namun yang mengejutkan adalah wajah burung tersebut berbentuk seperti manusia, namun dengan mata yang berlubang, mulut dan hidung yang menyatu dengan darah yang masih menetes. Terdengar suara seseorang berdemenan berat di balik rumpun pohon bambu. Anto dan Fadlan yang mendengar suara tersebut seketika membuat tubuh mereka kaku. Keringat peluh serta irama jantung yang tidak karuan membuat suhu tubuh mereka meningkat panas. Dan rasa panik dan takut yang menyatu menguasai mereka. Hawa yang semula dingin karena hujan tadi sore mendadak menjadi pengap, sumpek, dan panas. Seakan mereka berdua tengah berada di dalam keramaian yang entah mengapa tidak terjelaskan secara akal dan mata. Kaki yang membantu, mulet dan keluh. Peluh yang semakin memburu membuat mereka ingin lari sekuat tenaga menjauh dari tempat mereka sekarang berada. Dengan mata dan kesadaran yang masih tersisa, terdengar dari sebelah kanan suara ranting bambu yang terinjak begitu kuat. Mereka menoleh ke arah sumber suara yang ternyata berasal dari tangan makhluk besar. Ukuran tangan sama seperti badan Fadlan dan Anto, dengan jemari sebesar pisang raja, jemari yang busuk terbakar bercampur darah. Kuku yang panjang dan hitam, tangan tersebut seolah-olah keluar dari balik rumput bambu. Doa dalam hati terpanjatkan secara serampangan dan pasti, namun tidak kunjung mengusir ketakutan dan makhluk tersebut untuk pergi. Malah ketakutan yang kian pasti menikmati keberanian mereka yang telah habis tidak tersisa. Tiba-tiba hujan turun tanpa pertanda, seakan pertolongan yang sudah dicari dan jawaban doa yang terkabuli. Tetesan air hujan yang mulai membasahi membuat tubuh mereka kembali seperti sedia kala. Ketakutan yang membelenggu seakan pudar oleh tetesan hujan yang kian besar. Seperti sesuatu yang menahan langkah kaki dari tadi sudah sirna dan hilang entah kemana. Tanpa aba-aba, mereka lari sekuat tenaga. Namun karena rasa panik dan takut yang sedari tadi mereka derita membuat langkah mereka tidak tentu arah. Berlari menerjang apapun yang ada di depan mata, semak belukar, pohon kecil, dan pohon pisang tidak luput dari tabrakan tubuh mereka. Satu yang pasti, mereka harus pergi dan lari. Namun sial bagi mereka berdua. Di tengah kaki yang terus melangkah, malah membawa mereka ke arah kuburan tua yang tadi mereka hindari. Tepuk. Kaki Fadlan menyandung batu nisan dari makam tua di tengah mereka berada sekarang ini. "Ah!" teriak Fadlan kesakitan. Anto yang berlari di belakang Fadlan langsung membantunya untuk berdiri. Namun sesaat sebelum membantu Fadlan berdiri, Anto dan Fadlan mendengar dengan jelas suara auman harimau yang entah dari mana sumber suaranya. Tanpa pikir panjang dan peduli terhadap apapun, mereka berdua langsung lari sekuat tenaga. Tidak terkecuali Fadlan yang sembari menahan sakitnya. Mereka berlari sambil berteriak dan meracau, melepaskan ketakutan yang tertahan sedari tadi. Hingga sampai di dekat desa, sekelompok warga menoleh ke arah sumber suara teriakan Fadlan dan Anto. Tahan, berhenti dulu, ada apa ini? Kayak orang habis lihat setan," ucap Pak Imron menenangkan dan mencoba bertanya kepada mereka. Suara Fadlan terbata-bata dengan nafas yang masih ngos-ngosan dan keringat yang memandikan badannya. Pun sama seperti Fadlan, lidah Anto pun keluh mengucapkan kata dan hanya bisa memberi isyarat.
Ya udah, ini minum dulu. Pak Imron menyodorkan air minum dalam gelas di pos ronda. Fai, pos rondanya emang di ujung desa karena lebih mudah memastikan keamanan desa karena menjadi jalur utama keluar masuknya warga. Kopi ini sekalian sama rokoknya juga, Mas Andi menawarkan. Retak. Sebuah hantaman di kepala Andi dari kawannya. Kamu ini orang lagi ketakutan malah dipecandain. Andi hanya membalas dengan senyum pasrah dan bikunya. Udah, yang tenang dulu, atur nafas dulu, baru cerita. Pak Imron mencoba menenangkan. Anu Pak, tadi ada setan pas kami lagi berburu burung di rumpun bambu ujung desa. Anto mencoba menjelaskan. Mendengar hal itu, Pak Imron hanya memasang muka datar karena dia sudah sering mendengar hal tersebut dari beberapa warga desa lain yang pernah ditampakkan sosok penghuni rumpun bambu ujung desa. Ya udah, istighfar, nyebut, selalu ingat sama Tuhan. Kalian tenangin diri dulu, perintah Pak Imron. Setelah Anto dan Fadlan sudah mulai tenang dan membaik, Pak Imron menawarkan diri dengan dibantu warga lain untuk mengantar mereka berdua pulang. Ya udah, sekarang ayo saya antar pulang sekalian sama bapak-bapak ini, mau muter ronda. Tapi inget ya, satu pesanku, jangan digubris kalau ada yang gedor pintu sama jendela. Baca surat, istighfar, sama ngaji ya, gak usah diladeni. Perintah Pak Imron yang dijawab anggukan dari Fadlan dan Anto. Singkat cerita, setelah mereka sudah sampai di gang penghubung antara rumah Anto dan Fadlan, Pak Imron dan bapak-bapak yang lain pun pergi untuk melanjutkan ronda mereka malam itu. Fadlan dan Anto pun hanya diam, tidak ada yang bicarakan sampai mereka berpisah di jalan kecil yang memisahkan rumah mereka berdua. Setelah sampai rumah, Fadlan pun mencuci muka dan membasuh rambutnya, berharap pikirannya menjadi lebih segar karena basuhan air di kepala. Setelah membersihkan diri dan mengganti pakaian yang sudah basah karena keringat, Fadlan bergegas untuk merebahkan tubuhnya yang dirasa sangat lelah dan sakit semua. Jam menunjukkan 1:30 malam. Sudah waktunya untuk dia terlelap dan memulihkan kembali kondisi tubuhnya. Lampu dimatikan, tubuh direbahkan dan dirilekkan. Dia mencoba untuk tertidur. Tidak butuh waktu lama, dia kembali terbangun karena mendengar suara gedoran yang amat keras dari jendela kamarnya yang tertutup kain coklat tipis. Samar-samar dia melihat siluet sosok besar karena pancaran dari lampu depan rumahnya. Ya, karena memang kamarnya paling depan, sebelah kanan ruang tamu rumahnya. Sosok itu menggedor menggunakan kepalanya, sehingga menimbulkan suara yang keras di tengah malam yang sepi dan gelap. Fadlan menutup muka dan badannya dengan sarung dan terus beristighfar. Tidak lupa surat-surat pendek dia lafalkan dalam hati, sambil terus menahan rasa takut dan keringat yang kembali membasahi badannya. Sosok di luar hanya tertawa puas, dan entah kenapa di luar rumahnya sangat ramai dengan suara tangisan, jeritan, dan suara seperti orang yang sedang mengobrol. Sangat ramai dan berisik sekali, namun anehnya tidak ada orang di rumahnya yang terbangun karena suara ramai tersebut. Hanya Fadlan yang terjaga dan menahan ketakutannya. Dia tidak mampu beranjak dari tempat tidurnya karena ketakutan yang amat sangat luar biasa menimpanya. Terdengar lagi suara ketukan yang sangat keras dari jendela kamar dan pintu depannya. Seakan rumahnya telah dikepung oleh sosok makhluk yang dari alam seberang. Begitu ramai dan berisik, seperti di tengah keramaian suatu acara. Malam yang tidak bisa dilupakan oleh Fadlan karena dia harus terus terjaga oleh gangguan dari sekumpulan makhluk yang tidak kasat mata tersebut. Sampai terdengar suara solah-solah, pertanda memasuki waktu subuh berkumandang dari segala penjuru musola di desanya. Barulah gangguan tersebut berhenti. Hanya terdengar senandung pujian kepada Tuhan Yang Maha Esa dari sholawat Nabi dari semua musola. Barulah Fadlan bisa tenang dan membuka sarung yang menutupi mukanya. Entah kenapa matanya langsung memejam, seakan tenggelam ke alam mimpi yang dari tadi diimpikannya. Tubuh dan otaknya langsung melemas dan Fadlan tertidur dengan pulasnya.
Hal yang sama juga dialami oleh Anto. Ia mengetahui keesokan harinya setelah dia membaca pesan WhatsApp dari Anto tentang gangguan yang Anto alami semalam. Sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.